Ini adalah pembelajaran ke-14 dari seri Makharij dan Sifat. Di awal series ini, kita telah belajar bahwa ada 5 area utama artikulasi. Al-jawf, al-khalq atau tenggorokan, al-lisan atau lidah, al-khayshum atau rongga hidung, dan terakhir adalah bibir. Masing-masing area utama ini berisi titik artikulasi yang berbeda. Setelah melewati keempat poin yang telah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu al-jawf, al-khalq, al-lisan, dan al-khayshum, sekarang saatnya untuk membahas area artikulasi terakhir, yaitu bibir. Dan bibir mengandung 2 titik artikulasi. Dan dari 2 titik artikulasi ini, kita menghasilkan 4 suara, yaitu fa, waw, ba, dan mim. Dan meskipun huruf-huruf ini mungkin terdengar mudah untuk diucapkan, namun ada banyak kesalahan umum yang terkait dengan keempat huruf ini. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan bagian tersebut. Jadi, mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu huruf fa. Fa dihasilkan ketika gigi depan atas bersentuhan dengan bibir bawah bagian dalam. Perhatikan, kita melakukan kontak tetapi kita tidak terlalu menekannya satu sama lain, karena kita masih ingin udara melewatinya. Udara yang keluar dari bukan sempit itu menghasilkan bunyi fa pada titik artikulasi ini. Af, af, fafirru, yaf'alun, saf. Jadi, gigi depan atas bersentuhan dengan bibir bawah bagian dalam. Berpindah ke huruf kedua, yaitu bunyi dari waw ghairu maddiyah, atau biasa kita sebut waw sebagai semi vokal. Tapi, apa itu waw ghairu maddiyah atau semi vokal? Baiklah, di sini kita punya waw maddiyah yang berfungsi sebagai vokal panjang. Ini terjadi ketika waw memiliki sukun dan didahului oleh dhammah. Seperti pada kata ini. Yaqulu, amanu, utu. Tapi waw ghairul maddiyah pada dasarnya memiliki kombinasi taskhil apapun, kecuali sukun yang didahului oleh dhammah. Jadi, semua kombinasi lainnya memungkinkan, tetapi akan menghasilkan semi vokal atau waw ghairul maddiyah. Maula, yaum, walad. Dan inilah perbedaan antara waw maddiyah dan waw ghairul maddiyah. 2 tipe waw ini berasal dari 2 titik artikulasi yang berbeda. Waw maddiyah berasal dari al-jawf yang telah kita bahas di pelajaran pertama seri ini. Tetapi untuk waw ghairul maddiyah yang sedang kita bahas hari ini, itu dihasilkan dari sela-sela bibir. Hal terpenting yang perlu diingat adalah di sini bibir dibulatkan dan membentuk seperti huruf O. Dan hal ini memastikan bahwa waw diucapkan dengan benar. Au, au, al-awwal, wijhah, yusawwirukum. Dan lagi, pastikan bahwa bibir Anda membulat dengan benar. Karena waw tidak akan dihasilkan dengan baik jika pembulatan bibir ini tidak dilakukan dengan benar. Huruf berikutnya adalah ba. Kita menghasilkan ba ketika 2 bibir bersentuhan satu sama lain. Dan bunyi dari ba akan terdengar ketika semburan udara dikeluarkan dari belakang bibir. Hal terpenting yang perlu diingat, lidah benar-benar rileks dan tidak berfungsi sama sekali. Jika digerakkan seperti meninggikan bagian belakang lidah, akan mengubah bunyinya dan akan menghasilkan huruf atau suara yang berbeda. Jadi, pastikan lidahnya tidak digerakkan sama sekali. Ab, ab, bab, mudhabdhabin. Sehingga merupakan hal yang cukup mudah jika dilakukan dengan benar. Tetapi ada suara yang lebih mudah untuk diucapkan, yaitu huruf mim. Mim adalah suara yang paling mudah dihasilkan dalam bahasa apapun. Mim dihasilkan ketika kedua bibir saling menempel,
sehingga aliran udara yang keluar dari mulut terhenti. Sementara aliran udara yang melalui rongga hidung terus berjalan dan harus tetap berjalan. Hal inilah yang membuat mim menjadi suara sangau atau suara yang berasal dari rongga hidung. Artinya, jika Anda menghentikan aliran udara yang keluar dari rongga hidung, maka suara tidak akan terdengar atau tidak akan dihasilkan sama sekali. Am, ummah, ar-rahim. Sekarang beralih ke kesalahan paling umum yang dilakukan saat menghasilkan huruf-huruf tersebut. Kesalahan umum yang pertama yaitu yang terkait dengan huruf fa. Kesalahan pertama adalah tempat kontak antara gigi dan bibir. Kita mengatakan bahwa kontak itu terjadi antara gigi depan dan bibir bawah bagian dalam. Jadi, gigi depan tidak boleh bersentuhan dengan bibir bagian luar. Bila itu terjadi, maka gigi akan terlihat menonjol keluar seperti pada gambar ini. Dan pada saat menghasilkan suara, suara tidak akan terdengar. Yaf'alun. Kesalahan yang kedua adalah menggetarkan pita suara pada saat mengucapkan huruf fa. Fa merupakan suara yang tidak bersuara yang artinya kita tidak menggetarkan pita suara pada saat mengucapkannya. Jadi, pengucapan fa dengan tingkat getaran pita suara berapapun dianggap kesalahan. Dan sebenarnya suara tidak ada dalam bahasa Arab sama sekali, sehingga tidak digunakan dalam Al-Quran juga. Sekarang beralih ke kesalahan umum waw. Jika bibir tidak membulat dengan cukup atau terbuka terlalu lebar, maka waw akan terdengar ada sedikit campuran alif. Dan itu tentu saja salah. Dan kesalahannya terdengar seperti ini. Al-awwal ta'wilih. Dan juga jika terlalu mengencangkan bibir akan menyebabkan suara yang tidak tepat atau suara yang terlalu berat. Terutama ini terjadi jika memiliki syaddah. Al-awwal tawafin. Tetapi tentu saja pembulatan bibir yang tepat adalah di antara keduanya, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Kesalahan kedua adalah mengucapkan waw sebagai huruf tebal, terutama ketika waw diikuti huruf tebal, seperti dalam contoh ini. Wallah. Jadi, kami tidak mengatakan waw, wallah, tapi kita membaca waw, wallah. Sekarang, untuk kesalahan umum yang terkait dengan huruf ba, kesalahan umum pertama terkait ba adalah mengucapkannya sebagai suara tanpa suara, fa. Sedangkan ba yang sebenarnya suara bersuara, ba. Jadi, kesalahannya terdengar seperti ini. Bismillah kasabat. Tapi Anda harus tahu bahwa suara ini tidak digunakan dalam Al-Quran sama sekali. Jadi, ba tidak boleh diucapkan seperti pa. Kesalahan lainnya dari ba adalah mengucapkan sebagai huruf tebal yang diikuti dengan huruf tebal seperti pada kata ini. Basir. Pa. Kita tidak mengucapkan pa, tapi kita harus mengucapkannya ba. Basir. Sehingga tidak terpengaruh oleh huruf tebal yang mengikutinya. Dan terakhir, yaitu kesalahan yang terkait dengan huruf mim. Dan kesalahan pertama adalah menambahkan suara ha di akhir huruf mim sebagai upaya untuk menunjukkan mim tersebut dengan jelas. Seperti Ar-Rahim, Alim. Penambahan-penambahan seperti ini tentu saja merupakan praktik yang salah dan tidak boleh dilakukan. Karena seperti menambahkan huruf lain pada huruf mim. Kebalikan dari ini juga merupakan kesalahan umum, yaitu tidak cukup membunyikan gunnah saat mengucapkan mim di akhir kata, sehingga membuat mim tidak terdengar dan terdengar hampir mendekati bunyi ba. Ar-Rahim. Sedangkan pengucapan mim yang tepat adalah di antara keduanya. Ar-Rahim. Jadi, jangan melebih-lebihkan atau memotong suaranya.
Jadi, ini adalah pelajaran terakhir dalam seri Makharij. Tetapi, jangan lupa bahwa seri ini terdiri dari dua bagian, Makharij dan sifat. Pelajaran selanjutnya insya Allah akan mulai membahas tentang sifat dari huruf dalam Al-Quran yang menurut saya sama pentingnya, bahkan lebih penting dari teknis pengucapannya. Jadi, jangan lewatkan kesempatan Anda untuk memperbaiki dan memperbagus bacaan Al-Quran Anda. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.